Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Hari ini seperti biasa kita ada proses perawatan cabai Sakagen 2 dan juga cabai Drontavi. Nah, sebelum kita melakukan proses perawatan ataupun ada kegiatan penyempraian, mari kita lihat dulu kondisi tanamannya di usia cabai yang kurang lebih 67 HST ya teman-teman tani semua. Untuk kondisinya seperti ini, bunga-bunga sudah alhamdulillah bermunculan ini, dan rata-rata untuk varietas cabai Sakagen 2 dari Habanero ini untuk bunganya rata-rata di double ini tiap perluasan, dan juga untuk perluasnya bisa dibilang cukup pendek. Nah, seperti ini di usia 67 HST. Nah, ini contoh cabai yang terserang virus Gemini. Tapi alhamdulillah karena ini virus Gemini masuk di belakangan setelah fase pembungaan. Jadi untuk pembungaan alhamdulillah masih terlihat normal. Pupus juga masih tampak berjalan. Nah, nanti mungkin kedepannya kita harus lebih intens di pemberian nutrisi supaya kondisi daunnya ini bisa lebih membaik, karena biasanya sepengalaman saya untuk virus Gemini untuk penyembuhan secara total itu cukup sulit, cuma bisa diikhtiarkan supaya daun cabai itu kalau di sini bahasanya semburat ya, jadi tidak sepenuhnya terserang virus, ada warna hijaunya di sebagian daun. Nah, kendala memang cabai Sakagen 2 untuk ketahanan virusnya bisa dibilang tidak cukup baik, ataupun karena memang dari segi keterangan dari pabrik itu baru sebatas toleran virus Gemini. Nah, ini untuk pembungaan ada kendala di kerontokan bunga ya sahabat tani semua, karena dari awal bulan Mei sampai tanggal 22-an kurang lebih, jadi 20 hari lebih di tempat saya di Sleman ini diguyur hujan tiap siang sampai sore hari, sehingga ada kendala di pembungaan yang rontok. Nah, jadi untuk treatment kali ini, hari ini kita mau khusus pengendalian bunga agar tidak rontok. Nah, ini ada juga kendala lainnya. Kendala ini biasa menyerang di fase generatif, yaitu keriting karena hama tungau ya sahabat tani semua. Nah, kondisinya seperti ini, diiringi dengan kondisi daun yang melengkung ke bawah, dan juga biasanya di bawah daun itu ada gosong ya sahabat tani semua. Ini ciri khas pohon cabai atau daun cabai yang terserang hama tungau. Bila ini tidak dikendalikan, biasanya kondisi paling parahnya untuk pupus dia akan berhenti, bahkan membuat daun-daun itu bisa rontok ya sahabat tani semua. Jadi lama-lama seiring hama tungau yang berkembang pesat di pohon cabai mengakibatkan daun ikut berguguran dan gosong, hampir mirip-mirip dengan busuk ranting. Dan untuk pengendaliannya, kalau menggunakan bahan aktif abamectin, sepengalaman saya tidak cukup ampuh ya sahabat tani semua. Jadi harus menggunakan bahan aktif yang bisa dibilang lebih keras ataupun lebih bagus. Teman-teman tani semua bisa mencoba bahan aktif Diaventuron ataupun Acaricida seperti Pyridaben. Untuk merek dagang juga lumayan banyak. Untuk bahan aktif Pyridaben, teman-teman tani semua bisa gunakan merek dagang mulai dari Samit, Nomit, terus ada juga apa itu ya,
Terminator. Nah, Terminator juga ada. Kalau untuk bahan aktif Diaventuron, teman-teman tani semua bisa gunakan untuk merek dagang Pegasus ataupun Agus, itu juga bisa. Tapi untuk penyepraian kali ini saya lebih fokus ke pencegahan bunga ya teman-teman tani semua, supaya bunga tidak rontok. Baru nanti kita pencegahan ataupun menangani gejala-gejala daun keriting disebabkan oleh hama tungau. Nah, ini untuk varietas yang kedua, yaitu cabai Drontavi dari PT Mitra Merdeka Tani. Seperti ini ya kondisinya teman-teman tani semua. Ini berbarengan di deretan cabai Sakagen, tapi ini sulaman ya sahabat tani semua. Ciri khas dari cabai tahan virus biasanya ditandai dengan kondisi daun yang lebih kecil dan tidak mulus, jadi ada kerutan seperti ini. Nah, ini kondisinya di usia 67 HST. Untuk pembungaan bisa dibilang cukup lumayan ya di usianya yang sekarang. Ini kita di usia 67 HST, kita fokus di pembungaan dan pembuahan supaya bunga-bunga tidak rontok dan bisa menjadi buah. Nanti seiring jalannya waktu kita juga pengendalian keriting daun disebabkan hama tungau. Nah, untuk penyerparaian kali ini saya pribadi tidak cukup banyak menggunakan nutrisi ataupun pestisida, karena di sini saya hanya menggunakan kalsium ya teman-teman tani semua. Jadi untuk penyerparaian di usia 67 HST untuk pencegahan rontok bunga ataupun agar permukaan daun itu tidak asam, kita gunakan kalsium ya sahabat tani semua. Untuk merek dagangnya di sini sudah saya siapkan. Kita gunakan bukan kalsium tepung, tapi kita gunakan kalsium cair. Untuk merek dagang di sini kita gunakan Kalsitop ya teman-teman tani semua. Ini saya juga baru pertama pakai, belum tahu hasilnya apakah cocok ataupun tidak, tapi kita coba. Untuk kandungannya sendiri Kalsitop kalsium cair ini ada 3 ya sahabat tani semua. Yang pertama ada kalsium 35%, lalu ada juga magnesium 15%, lalu ada juga boron 5%. Ini nutrisi-nutrisi yang fokus untuk penguatan bunga-bunga cabai agar tidak mudah rontok. Nah, untuk bahan yang kedua saya gunakan seperti biasa. Di sini saya gunakan perekat ya. Perekat di sini ya, ini perekat yang murah, bukan seperti Agristik ataupun yang lain. Jadi untuk perekat saya hanya gunakan merek dagang Growet. Ini sudah perekat perata dan penembus. Untuk harganya ini di toko online kurang lebih di kisaran Rp15.000, belum termasuk ongkir ya sahabat tani semua. Lalu untuk dosis penyerparaian kali ini, untuk perekat sendiri saya gunakan dosis seperti biasa, cukup 1 tutup botol perekatnya, jadi kisaran sekitar 12,5 mili. Lalu untuk pupuk kalsium cairnya di sini saya hanya menggunakan ataupun cukup banyak ya, bisa dibilang 3 tutup botol, jadi kisaran di 36 ml per tangki 16 liter. Untuk kalsium sendiri dari aturan pakainya tertulis dosis itu kisaran 2-3 mili per liter air. Jadi
Untuk tangki ini saya rasa sudah cukup untuk 3 tutup botol, dari kisaran 36 ml. Nah, seperti ini ya kondisinya. Untuk cabai rawit Sakagen 2 dari sisi pembuahan ini sudah alhamdulillah buah-buah bawah sudah lumayan nyandal, walaupun sebagian juga ini ada kendala rontok bunga, dan bunga bunganya juga alhamdulillah double-double ya sahabat tani semua. Nah, ini yang cabai drone Tavi dari MMT. Untuk pembungaan bawah bisa dibilang rada telat ya teman-teman tani semua, karena rata-rata untuk ciri khas cabai yang sudah tahan virus, pembungaan bunga bawah itu kadang kurang nyantol. Nah, seperti ini kondisinya. Ini juga ada jejer ini dengan cabai Sakagen 2 ya. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu karena ini sudah cukup siang. Jadi untuk video-video kedepannya tetap pantau terus channel Petani Warawiri, dan juga teman-teman tani semua bisa bantu klik tombol like dan subscribe-nya jikalau memang video ini bermanfaat. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.